Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Uber TV di acara bicara tentang sejarah yang ada di Bandung, khususnya yang ada di Gunung. Oke, pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang metode amparan mungkinnya dari Kang Ikut tadi ya, yang sebelumnya yang terinspirasi dari Uga Wangsit Prabu Siliwangi. Ternyata itu semua kan metode dasar ya, yang dari berbagai ilmu lah, terutama di berbagai ilmu yang berhubungan dengan geografi. Ya, dengan metode ember ini Kang Igun mencoba untuk mengungkapkan tabir gelapnya sejarah Sunda yang periode klasik nih, yang seakan-akan itu hilang karena sulitnya kita mendapatkan data-data, artefak maupun naskah-naskah yang ada di sana gitu ya. Di periode ujung baru atau pro-kolonial lah mungkin gitu ya, seperti itu ya. Apakah ada pengetahuan ilmiah yang memungkinkan untuk mengubah paradigma sejarah budaya tentang tata ruang Sunda atau bagaimana? Telah hadir di studio ini Kang Igun. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam. Beliau sebagai salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung. Dan beliau itu mungkin fokusnya di bidang tata ruang budaya. Pas banget sebetulnya ya. Bagaimana nih Kang Igun nih tentang kita kelanjutan dari metode ini yang kemarin amparan itu? Ya. Sebagian ketika sesi pertama itu kan lebih kepada menjelaskan terkait dengan metodologi ya, gitu betul. Sekarang kan praktek ketika kita membuka tabirnya itu sendiri ya. Terutama di wilayah Ujung Berung ya, prakolonialnya Kota Bandung gitu ya. Nah, mungkin kita coba satu tayangan ya. Ini. Jadi bagian 2 ini saya memberi judul adalah Medang Parahyangan. Kalau yang judul pertama itu kan lebih ke Wangsit Prabu Siliwangi sebagai inspirasi metodologi budaya tata ruang ya. Kalau yang bagian kedua ini kita mencoba menemukan beberapa kata kunci ya, yang salah satunya adalah kata Medang Parahyangan. Kata kunci. Jadi salah satu bentuk dari metodologi tersebut kan tadi ya, kita temukan dulu sebagai tisu analisis ya. Kata password atau kata kunci tersebut adalah clear dulu gitu ya, bersumber dari apapun pokoknya kita terima saja dulu, selama itu adalah memiliki kata kunci yang sama gitu ya. Jadi kita netral saja, tidak melihat itu adalah sah atau tidak, artinya itu folklore atau bukan gitu. Nah, yang kami sebagai input saja semua. Clear dulu. Sebentar, sebelum jauh Kang Igun. Medang itu artinya apa? Nah, medang itu cahaya. Medang itu cahaya. Ya. Jadi cahaya. Jadi Sumedang. Nah, insun. Jadi insun medal madangan. Jadi saya datang untuk memberi cahaya pencerahan. Gitu. Ya. Medang itu cahaya. Jadi kalau Medang Parahyangan cahaya parahyangan. Oke. Parahyangan ya. Jadi ini pusat karsian besar di Tata Ujung Berung. Jadi ini bisa ketemu seperti ini adalah salah satunya dengan metodologi gitu ya. Iya. Nah, kita ulas sedikit ya. Nah, ini adalah metode yang kemarin ya. Yang sudah sebelumnya. Kita ada metode, kita memperkenalkan metode amparan. Kan dari naskahnya memang namanya ampar. Dulu pakai amparan. Nah, kalau kita terjemahkan ya tadi metode super import metode grafis lah. Karena ya itu paling dasar dan paling semua bidang ilmu mau yang basisnya geografi itu ya, mau planner, mau tadi ya geodesi, mau sipil, yang pasti planologi, super import gitu ya. Jadi ini ya basisnya. Kemudian kalau kita kembangkan lebih jauh, ada metode yang lebih komplit nih, mendekati tadi yang menggabungkan antara pendekatan geografi dan kesejarahan ya. Jadi makanya kuat di geografinya sebagai akar gitu ya. Jadi ketika kita menganalisis sejarah, ya geografinya harus kuat. Jadi peta geografinya yang harus, visualisasinya yang jadi petanya. Jadi metode ini menggunakan kemampuan memahami tentang geografi yang kuat gitu. Gitu ya. Nah, jadi membaca geografinya dengan baik. Kenapa? Karena semua sejarah maupun budaya yang lahir adalah kumhang geografinya. Nah, jadi memang to the point, apalagi kalau memang ini digunakan untuk ilmu terapan. Betul. Seperti kami di tata ruang ya sangat efektif karena ilmunya terapan gitu ya. Jadi
Ya, jadi ketika sejarah itu lemah gitu ya, ilmu sejarahnya mungkin kurang kuat begitu ya, maka kita bisa menerobos dengan baik itu dengan ke dasar geografinya gitu ya, itu ya. Nah, atau dibalik gitu ya, kita geografinya bisa bahkan memiliki logika ruang yang memang bisa dibuktikan, artinya menuntun pada temuan. Gitu. Jadi contoh paling sederhana kan ya sudah, kalau mau simpel saja, jalan-jalan saja ke apa tempat-tempat tertentu yang kira-kira geografisnya itu punya nirmalan yang lemah, yang punya ciri-ciri akan di tempat khusus yang orang Sunda khususkan gitu, seperti Kacah Nangku, kemudian ada Kejah Palisungan gitu ya. Nah, itu kemudian yang kira-kira punya karakter seperti itu, kemudian ada mata airnya dan sebagainya, ya kita lihat jika ada temuan, ya itu kita bisa hipotesiskan sebagai satu diduga sebagai temuan gitu. Baru catur-caturnya kan jadi dibalik kan gitu. Nah itu kan. Tapi sebagai seorang penata ruang ya tadi artinya yang mencari model itu bisa dipelajari langsung dengan di lapangannya. Tidak tanpa harus menunggu satu yang utuh kan sebenarnya gitu ya. Artinya bisa puzzle gitu ya. Nah ini. Nah ini sudah kita buktikan di beberapa periode sebelumnya, kita sudah menggali informasi sejarah purba itu dengan salah satunya juga menanamnya Turu ini. Nah ini tadi yang sudah kita bahas kemarin, intinya seperti ini. Nah kita coba nih kita buka nih sejarah klasik Ujung Berung itu dimulai dari mana sih? Gitu ya. Nah, sejauh informasi yang tertinggi yang passwordnya atau kata kuncinya sama, kita kumpulkan dulu nih informasi-informasi. Ada naskah, kita bersumber pada naskah yang paling kuat dulu. Jadi utamakan dulu yang kuat gitu ya. Selain yang clear juga nanti bisa memperkuat, gitu, artinya yang lain bisa memperkuat, tapi kita coba yang terkuat dulu, bersumber dari naskah. Naskah cerita Parahyangan itu yang paling dianggap paling sahih gitu ya. Ya bahkan dianggap alur besarnya satu sejarah Sunda. Jadi ketika mau menganalisis Ujung Berung, ya mau tidak mau harus patokan utamanya lah cerita Parahyangan. Kalau ini ya dalam paradigma orang-orang sejarah gitu ya, kalau tidak ada nyantol dengan cerita Parahyangan, rasanya seolah keluar dari jalur besar gitu ya. Gitu. Soheh gitu ya. Tapi padahal secara harusnya secara keilmuan tidak jadi masalah seharusnya. Tapi kita pakai yang paling kuat dulu gitu. Nah ini kata-kata lagu ya kebetulan saya menggunakan kata-kata lagu Ujung Berung Kota Bandung itu dari kutipan naskah cerita Parahyangan. Ini kita Dehnihan cerita Parahyangan. Kalau dinyanyikan Dehnihan cerita Itatar Priyangan ayah hiji lembur ciri lagu ayang. Ini sebenarnya ya gitu. Dehnihan inilah cerita Parahyangan. Nah, jadi kata kunci dulu kita perahi. Satu adalah Parahyangan. Nah, kita baca nanti sebagai dasar budaya tata ruang itu sendiri. Jadi semua pola tata ruang itu terkonsep dengan yang namanya kata kunci Parahyangan. Ya itu yang kita bisa digali dengan bermacam-macam. Code password atau kata kuncinya adalah Parahyangan. Jadi nanti polanya seperti apa, ini dasar untuk memahami paradigma dasar globalnya. Nah ini pas di kalimat awal. Ya. Nah ini Sang Resi Guru ngayuga Raja Putra. Misewe Sang Kandiawan. Nah Kandiawan berarti ada kata Kandiawan, itu adalah itu nama raja ya, nama raja. Nama raja. Berarti itu kita telusuri bisa lihat periode waktunya kapan. Nah berarti kan kita sudah bisa dalam satu lingkup yang disebut dengan Parahyangan ini, berarti kan di dalamnya ada Ujung Berung nih. Betul. Nah berarti kita memahami pola Ujung Berung itu harus dipahami sebagai satu konteks yang regional adalah konsep Parahyangan kan gitu. Lalu kapan Ujung Berung itu lahir? Contohnya artinya muncul peradaban klasiknya, ya ini di sini di masa Kandiawan, kan gitu ya passwordnya gitu ya. Maka di sana lawan Sang Kandiawati, nah Sida Sapi Lanceuk, nah ini jadi ada dua anaknya itu, ya Kandiawan dan Kandiawati. Nah nanti kita akan melihat ada dua tempat yang akan menjadi menarik ya. Nah ini jadi saya cirian dulu adalah yang pertama saya akan supaya
simpel yaitu yang Kandiawan dulu gitu. Nanti karena di periode berikutnya saya akan membahas lebih pada Kandiawati. Nah, yang ini seakan-akan laki-laki dan perempuan. Betul. Kandiawan dan Kandiawati. Ya betul. Kandiawati. Betul. Nah, tapi yang sekarang kita contohkan adalah atau kita eksplorasi adalah Kandiawan. Oke. Jadi, nah dari sini kita ada password bagaimana kita menelusuri satu periode waktu, mensuperimposkan secara sinkronik dan diakronik terhadap dengan dimensi adalah untuk periode waktu. Ada kalimat lain gitu ya. Ngarawan maneh Rahyangta Dewa Raja. Kemudian bahasa lumaku ngarajarsi. Nah, ketika menjabat ya menjadi ras jarsi. Nah, ini tradisi. Ya. Nah, jadi di Sunda ini terjadi menjadi ada pola. Pola satu. Jadi, nah ini pembeda dari yang lain. Ya. Parahyangan itu spesial. Jadi kalau zona parahyangan tidak ada raja. Tidak ada raja. Yang jadi raja harus jadi resi. Ya. Nah, kenapa? Karena dia berperan ganda. Bahkan harus jadi trilogi. Nah, ini kita bahas lebih banyak tentang itunya ya. Jadi raja resi ini adalah kalimat yang menurut saya nanti bisa dianalisis berdasarkan nanti larinya kepada struktur dan pola trilogi ruang. Ya, trilogi ruang. Jadi ada kerajaannya, ada karsiannya, ada apanya. Nah, itu kan struktur organisasi pemerintahan dan itu ruang. Iya. Ya, ruang kan artinya ada mana yang menjadi tidak mungkin nanti. Jadi ada kerajaannya, ada karsiannya, ada apanya gitu maksudnya. Itu kan. Nah, itu kan dari raja resi gitu ya. Jadi kalimat ini adalah tandai. Jadi ternyata kalau kita bedah gitu ya, kalimat kutipan naskah Carita Parahyangan ini mengandung banyak kata kunci yang sebetulnya adalah sumber inspirasi ketika kita superimposkan menjadi isu analisis. Hanya satu bait ini saja kita bisa mengeksplorasi begitu luar biasa gitu ya. Ya kan gitu ya. Baru artinya hampir setiap kalimat kita mendapatkan kata kunci gitu ya. Nah, ngaran maneh, aku ngarajasi ngaran maneh Rahyangta Medang Jati. Ngaran maneh Medang Jati. Artinya dia mentasbihkan dirinya sebagai rahyang atau pemimpin dari satu namanya wilayah yang disebut dengan Medang Jati. Nah, jadi spesifikasi lokasi. Jadi di mana tempatnya, lokasi dia menjabat rajanya, itu di Medang Jati. Nah, dalam nanti Yosef Iskandar dalam bukunya ya itu lebih membahas menyamakan Medang Jati itu dengan Medang Gana. Ya, jadi kita bisa melihat itu lokasi yang sama ya. Lokasi yang sama menurut Yosef Iskandar gitu ya. Nah, jadi kita bisa password ini adalah mencari lokasi yang spesifik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir nih ada nunyeun ya Sanghyang Watang Ageng ya. Sanghyang Watang itu balai karsian besar ya, satu balai yang tempat karsian tadi. Jadi karena dia raja resi, kemudian di Medang Jati, dan kemudian pusat karsiannya ada di satu bangunan atau satu monumentalis yang disebut dengan Sanghyang Watang Ageng. Nah, itu kan gitu ya. Nah, ini artefak karya. Jadi lengkap sudah, satu kalimat ini saja sudah lengkap. Pertama bisa melihat dasar kebudayaannya, bisa melihat periode menelusuri pada waktunya, bisa melihat struktur dan pola trilogi ruangnya dengan tadi struktur kepemerintahan, kemudian bisa mengamati satu spesifikasi lokasi dengan kata Medang Jati, bahkan bisa melihat ciri monumentalisnya atau artefaknya. Ini yang disebut historical reading ya. Nah, jadi tidak satu puzzle yang sebenarnya kita jadikan kalau selama ini kita umum analisis kan beberapa sudah aja langsung dengan naskah kemudian disusuri selesai. Kemudian artefaknya ketemuan, kemudian baru dicari. Itu defense sekali gitu. Defense sekali. Kalau ini kan aktif gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ya betapa kayanya sebenarnya ketika kita menganalisis dengan menggunakan historical reading gitu. Nah, baik, kata kunci yang pertama adalah tentang parahyangan nih. Ya, tadi kan kata kunci pertama adalah parahyangan. Jadi kita harus pahami tentang dasar parahyangan itu seperti apa gitu ya. Nah, saya coba rangkum gitu ya satu kronologis lahirnya Tatar Parahyangan dari sisi wilayah ya, dari sisi wilayah. Dan yang pertama ini ada abad ke-1 sampai ke-4 ini adalah kehadiran migrasi koloni baru
India Selatan ya. Jadi jadi ketika awal-awal abad Masehi itu di India Utara itu terjadi agresi militer kepada kerajaan-kerajaan yang ada di selatan. Yeah. Nah, salah satunya Dewa Warman yang memang diserang kemudian lari gitu, daripada dimusnahkan atau oleh kerajaan-kerajaan di India Utara, kemudian melarikan diri saja ke tempat lain. Kemudian bergabung dengan sebuah tempat yang namanya adalah di sekitar Banten, kemudian menjadi Salakanagara gitu ya. Nah, jadi Salakanagara kemudian berkembang menjadi sebuah kota namanya adalah Salakanagara. Nah, ini atau Argyroskora di Banten gitu ya. Nah, ini contoh yang ini peta Ptolemus ya, 155 Masehi ya. 165 ya, jadi sekitar 130 itu sebenarnya sudah berkembang yang namanya adalah Argyroskora atau Salakanagara gitu ya. Nah, ini juga peta-peta yang Ptolemus gitu ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Kemudian tapi ternyata migrasi itu berkembang terus. Tidak di zaman Halab, tidak satu gitu ya. Tidak satu, kemudian ke Kutai, kemana itu kan migrasi orang-orang India Selatan yang ketakutan diserang oleh kerajaan yang di India Utara gitu ya. Berlarian kemudian, dan akhirnya karena dia menguasai perairan, maka dia tinggal di pesisir. Nah, koloni baru ini membawa satu pandangan baru tentang agama begitu ya, agama, kemajuan dan sebagainya. Nah, sehingga maka yang tercantum di dalam naskah-naskah sejarah adalah titik puncak peradabannya. Nah, contohnya Salakanagara itu mungkin saja jauh sebelum itu sudah ada kampung-kampung yang sebetulnya established. Artinya lebih dulu ya. Nah, itu yang salah satunya adalah Akitirem gitu ya. Akitirem. Dan kemudian baru ketika puncak kejayaan berkembang dengan bantuan atau dengan berakulturasi dengan penduduk setempat dan juga dari India gitu ya, sehingga maju menjadi Salakanagara, baru tercatatlah menjadi satu sejarah. Jadi titik puncak peradabannya selalu tercatat dengan sejarah, tapi awalnya tidak tercatat oleh sejarah. Nah, begitupun dengan naskah cerita Parahyangan. Nah, ini yang tadi ini. Nah, sebelum terjadi Parahyangan di periode Taruma sendiri ya. Jadi sebelum Salakanagara baru udah berkembang lama, baru kemudian ada migrasi lain, dan kemudian awalnya kecil, dia dipersilahkan untuk mengisi tempat di sekitar yang sekarang adalah Jakarta gitu ya, Ciliwung gitu ya. Nah, kemudian itu ditempatkan di sana kemudian gitu ya, atau sekitar, jadi Tarumanegara gitu ya, Citarum gitu ya, Bekasi. Nah, kemudian itu kan mulainya sebelum itu ya, sudah di 358. Tapi baru muncul menjadi satu peradaban besar adalah ketika zaman Purnawarman yang keempat ya. Nah, ini jadi yang baru Tarumanegara keempat baru dia mencapai puncaknya kan gitu ya. Nah, maka dia melakukan. Ini menarik, ada dari sekian naskah-naskah yang bukan naskah, artinya dari sekian prasasti-prasasti, semua ini lebih menonjolkan satu pola, yaitu adalah kegagahannya memerangi daerah. Jadi prasasti-prasastinya seolah-olah dia menegaskan bahwa dialah Sang Wisnu. Itu sudah jelas dia adalah aliran Wisnu. Yang gayanya adalah gaya kekuasaan gitu ya. Ini lebih ke, memang kalau gaya coraknya adalah biasanya adalah corak yang sifatnya kerajaan megah. Ya, jadi kerajaan megah. Jadi lebih menonjolkan tentang kekuasaan. Nah, sehingga prasasti-prasastinya adalah prasasti-prasasti yang menonjolkan dia gitu ya. Nah, ini yang mulai terungkap. Ada satu prasasti yang disebut dengan prasasti Pasir Jambu. Nah, ini mengungkap lebih jelas tentang pertentangan. Jadi dia meruntuhkan kota-kota, menghancurkan kota-kota. Di situ teh ya. Nah, berarti sudah ada kota-kota lain sebenarnya. Sudah ada satu pusat-pusat lain, permukiman-permukiman lain yang dia perangi. Nah, jadi
dia ada koloni baru di pesisir, kemudian dia memerangi mana salah satunya nanti adalah wilayah pedalaman. Nah, maka dari sini sudah banyak indikasi terkait dengan sebenarnya sudah terjadi pertentangan antara pendatang dan penduduk lama, pribumi ya, yang mengisi kantong-kantong tadi ya. Nah, pola pesisir bertentangan dengan pedalaman itu kan sampai sekarang terjadi. Ya contoh Persib dengan Persija. Ya kan, itu pola di mana dengan bonek itu kan itu bukan persoalan isme Persibnya, tapi memang itu telah dari dulu ya telah geografis benar. Jadi jangan disalahkan Persibnya, tapi sebenarnya adalah kita bisa melihat akarnya adalah geografisnya. Karakteristik orang geografisnya di pesisir akan berbeda dengan karakteristik masyarakat yang ada di pedalaman di gunung gitu. Itu ya. Dari sifatnya itu artinya perbedaan geografis saja melahirkan sifat yang berbeda. Dengan apalagi ini pendatang dan sebagainya. Itu semua menjadi dengan apalagi dengan agama baru. Betul. Dia sudah punya keyakinan, hidup punya keyakinan, akhirnya menjadi. Itu terjadi juga sama dengan Arema dengan Surabaya ya. Bonek gitu. Nah, itu kan pesisir dan juga pedalaman. Gitu ya ininya apa. Jadi memang ternyata geografis ini sangat menentukan satu sunatullah gitu ya. Nah ini bahkan terjadi pemberontakan Cakrawarman gitu. Jadi di Purnawarman itu ada adiknya yang sangat menjadi panglima gitu ya. Namanya Cakrawarman, adiknya Purnawarman itu jadi panglima yang dia merasa juga dia bagian dari satu proses menaklukkan pedalaman gitu ya. Dan notabene akhirnya yang ikut dengan dia adalah justru yang wilayah pedalaman. Rata-rata wilayah pedalaman ini adalah wilayah yang pro terhadap Cakrawarman. Ya rata-rata yang pro terhadap Cakrawarman. Nah ini contohnya sehingga nanti terlihat bahwa ada peta nih. Ya. Inti Taruma itu ada di warna oranye. Kemudian wilayah pengaruh itu ada di wilayah yang kuning muda ya, kuning. Nah kalau yang kuning sangat muda ini itu yang Kalingga, artinya sudah wilayah Jawa Tengah gitu ya. Nah itu jadi itu nanti akan menjadi rata-rata yang wilayah yang pro terhadap pemberontakan Cakrawarman itu artinya yang pendukung di. Nah, tataran di Bandung yang nanti adalah notabene akan menjadi Parahyangan dan juga nanti adalah juga ada di situ ada Ujung Berung gitu ya. Berada pada zona yang sebenarnya relatif bertentangan dengan wilayah itu. Wilayah Taruma gitu ya. Nah, ini menjadi indikasi penting bahwa banyak fakta-fakta. Nah, saya sampai membuat yang namanya adalah satu modul gamifikasi, membuat game. Jadi saya memperkenalkan pada 18 daerah di Nusantara itu dengan pertukaran pelajar dengan membuat game yang intinya adalah tentang Resi Guru Manikmaya. Nah ini ya. Gamenya jadi udah ada. Hanya berkonsep modul perkuliahan. Jadi mahasiswa bermain peran. Gitu. Nah, oke. Nah, di zaman Suryawarman ini 535 sampai 561 itu gaya kepemimpinan Suryawarman ini berbeda dengan Purnawarman. Jadi Pak Purnawarman gagah, dia sudah pedalaman apakah yang tidak bertentangan hancurkan saja. Ada pasasi yang gitu ya. Nah, jadi karya besar Purnawarman adalah ya tadi dengan pendekatan kegagahan gitu ya, dengan kegagahan dengan macam-macam gitu ya. Jadi di Tarumanegara ke-7 dia lebih soft. Lalu kemudian dia manggil, artinya dia macam-macam bagaimana dia berkonflik dengan pedalaman itu menjadi isu besar dulu. Kemudian dia ingin berdamai lah kumaha gitu. Akhirnya ketemu dengan yang namanya Resi Guru Manikmaya. Diplomasi lah gitu. Nah ada satu resi nih. Ini resi yang skalanya internasional. Jadi resi ini sudah berkelana di Asia di mana-mana. Namanya Resi Guru Manikmaya. Dan di mana-mana tempat dia termasuk orang yang paling bijaksana membuat karya-karya. Bisa mendamaikan, bisa mengkreasikan sampai dia menyimpan banyak kenangan sejarah, terkenal dengan akulturasinya. Jadi dia adalah resi besar yang membawa konsep tentang
akulturasi. Akulturasi. Lalu dia dipundut mantu, artinya dia diambil. Bantulah saya, bahasa ininya bantu saya ingin apa ya, ingin damai lah dengan pedalaman, kita hidup harmonis, ingin apa gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu kalau dibahasa game kan gitu nah ingin harmonis lah dengan satu konsep. Nah kira-kira ada ide nggak gitu ya ke Manik Maya itu, karena saya percayalah gitu, karena sudah berkelana di mana-mana gitu ya. Kira-kira bahasa gaulnya gitulah gitu. Nah kalau nanti supaya Anda tetap fokus ya dinikahkan sama anak saya gitu. Kan nanti jadi mantu gitu ya. Nah saya punya konsep katanya. Nah karena di pedalaman ini adalah sudah berkembang satu keyakinan yang berbeda dengan pesisir. Pesisir itu lebih kepada agama Hindu. Pedalaman itu tadi agama-agama yang memang keyakinan kepercayaan yang asli gitu ya, asli. Nah lalu gimana caranya? Makanya dibuatlah satu dengan awalnya pendekatan yang agak top down, tapi akhirnya dengan keluasan daripada Resi Guru Manik Maya muncullah dengan konsep namanya adalah konsep parahyangan. Jadi kata hyang itu sendiri adalah melebur. Jadi kasarnya bahasa sederhananya begini, sudahlah nggak usah perang, kamu merdeka saja, tapi kembangkan kebudayaan, kembangkan lestarikan alam, udah kedamaian. Kira-kira seperti itu bahasa simpelnya ya. Lalu kemudian sekarang di sini ada resi besar yang juga adil dan bisa meletakkan sebuah sistem ya, dan bisa memimpin dan sebagainya, yang bisa mengkonsepkan bagaimana akulturasi itu sendiri. Maka di sini muncul perpaduan antara Hindu dengan tadi kepercayaan yang ada di pedalaman. Nah, maka disinilah muncul dengan konsep parahyangan itu, dengan konsep yang jadi akulturasi. Maka di sini Hindunya bukan Hindu Wisnu yang berkembang, tapi adalah Hindu Siwa. Hindu yang gayanya adalah sangat sederhana, yang betul-betul adaptif dengan alam. Maka nanti kawasan Ujung Berung adalah kawasan Hindu Siwa. Tapi selain Hindu Siwa ada satu konsep-konsep yang dipadukan. Maka hyang itu di atasnya dewa-dewa Hindu. Gitu. Nah, ini konsep-konsep jadi unik gitu ya. Nah, jadi makanya tidak bisa disamakan kebudayaannya dan karena pengaruh geografisnya. Jadi ketika kita membaca klasiknya orang Hindu di tempat lain dengan Hindu di Parahyangan ya beda banget. Karena konsep di awalnya itu sudah berbeda. Karena sudah Hindu di Parahyangan ini adalah sudah merupakan peleburan. Ya, disebut dengan konsep Parahyangan. Jadi itu dimulai dengan namanya adalah Resi Guru Manik Maya ya. Resi Guru Manik Maya. Nah, ini luar biasa. Ini kita apresiasi sebagai satu pola ya. Nah, kemudian jadi sampai tadi ya saya membuatkan yang namanya adalah Nah ini ya, kita Parahyangan dibuat gamifikasi. Nah saya ingin memberikan satu contoh toleransi ya, gitu. Jadi di model di dalam modul Nusantara ini ke mahasiswa saya coba membuatkan ada satu tokoh besar dalam sejarah Sunda, itulah Resi Guru Manik Maya yang mampu mentoleransi ya, toleransi. Artinya dia tidak hanya mentoleransi, bahkan membuat tatanan baru tentang perdamaian dengan gaya tidak hanya keyakinan, juga merambah kepada ruang itu sendiri gitu. Nah, kemudian kita lihat. Nah, baru kemudian, ini letaknya ada di Kendan pertama Resi Guru Manik Maya. Yang posisinya ada di Kendan, artinya di Nagreg ya, pusatnya itu. Lalu alatnya yaitu adalah Liman Sakti, Raja Liman Sakti, atau sekarang menyebutnya Sindula atau Curug Cinulang, atau di bawahnya ada Cicalengka, atau tadi ya mungkin yang nah itu yang di kerajaan Cicalengka ya, kemudian pusatnya di Cicalengka, tapi mungkin itunya adalah di resinya ya, tempat keresiannya ada di Cinulang gitu. Nah polanya begitu. Kemudian bergeserlah ke yang ketiga ke makin ke barat, ke satu di Kendan ya, kedua di Cicalengka, yang ketiganya adalah baru ke wilayah Ujung Berung. Nah, baru ini tercatat menjadi satu sejarah, karena makanya cerita Parahyangan tidak menulis tentang dari mulai Resi Guru Manik Maya,
Tapi malah kenapa dia lebih mengekspos yang ketiga? Ya itu gitu. puncaknya. Karena puncaknya gitu ya. Karena memang puncaknya. Jadi ada Raja Resi Kandiawan. Nah, ini puncak peradaban Parahyangan. Nah, di situ ada kata medang. Jadi ternyata yang selama ini saya sering ngajak diskusi sama teman-teman yang banyak bercerita hanya dengan folklore tentang di Manglayang ada kerajaan Medang Manglayang. Ternyata setelah saya buka naskah, kemudian di peta dan sebagainya, ternyata benar sekali ada kata medang, ya, gitu ya. Dan memang medang betul, kalimatnya memang medang, gitu ya. Meskipun ceritanya tidak terstruktur, itu bumbu saja, gitu ya. Bagi saya nggak ada masalah, gitu ya. Yang penting passwordnya sama, gitu. Oh, berarti benar, gitu ya. Itu satu ya. Juga itu di sini mah ada kerajaan namanya Medang. Tapi ternyata bukan raja yang mindsetnya bukan kita, tapi adalah Raja Resi. Raja Resinya. Nah ini, jadi sifat Raja Resi berbeda dengan raja yang seperti biasanya. Ya, seperti biasanya gitu ya. Bahkan mungkin tempatnya tidak istimewa. Betul. Mungkin hanya rumah sederhana, mungkin bisa jadi goa, bahkan mungkin leweng gitu. Karena dia beradaptasi dengan alam. Keresian saja gitu ya. Nah itu makanya ini. Nah tapi dia mau membuat sesuatu yang besar. Ada Sang Hyang Watang Ageng. Nah, nanti kita akan lihat Sang Hyang Watang Ageng itu yang seperti apa gitu ya. Nah ternyata nanti kita terjawab dengan superimpos gitu ya. Iya. Nah, kita lihat. Nah, baik ya, nah ini di satu ya. Nah itu satu. Nah ini ya. Jadi Tanah Tinggi Bandung itu ada posisi yang tadi ya, artinya agak sedikit bertentangan gitu ya dengan posisi. Makanya nanti Citarum itu batas. Citarum itu menjadi batas ya. Gitu ya. Makanya nanti di kemudian hari ini akan melahirkan peradaban, pertentangannya akan melahirkan pemisahan dua, yaitu adalah Sunda dan Galuh. Ya. Jadi bibit-bibit pertentangan itu udah jauh, udah dari lama gitu. Iya. Nah, bahkan namanya nanti lahir Ujung Berung itu karena batas pertentangan itu. Ya. Nah, baik ya, kita lihat tentang Parahyangan itu sendiri ya. Nah, ini apa sih hyang gitu ya? Nah, saya ya tentu sebagai orang tata ruang ya harus melihatnya sebagai kacamata tata ruang gitu ya. Jadi semua naskah yang ada harus dibaca sebagai satu tentang ruangnya gitu ya. Nah, tapi ada prinsip yang harus kita baca sebagai spiritnya. Dalam naskah Sewaka Dharma ini atau Jatining Sunda sebagai rujukan untuk memahami dasar pemikiran masyarakat Sunda waktu itu terhadap ruang. Nah, jadi ternyata puncak spiritual tertinggi masyarakat orang Sunda adalah ketiadaan. Makin tidak ada itu makin ada. Nah ini tidak masuk logika kan. Nah ini yang menurut saya adalah jangan-jangan tingginya keilmu Sunda ini, prinsip orang Sunda ini memang dari awal sudah sustainable. Berpikir adalah terpenting itulah kelestarian. Ya. Karena alam ini yang akan paten sampai akhir itulah kelestarian. Dan tugas sunatullah sebagai insan adalah sebagai pelestari saja. Ya. Jadi peradaban itu berkembang nanti kemanapun, endingnya akan tetap pada kelestarian. Nah ini ternyata terjawab oleh naskah Sewaka Dharma. Dan itu disebutkan bahwa hyang itu adalah melebur. Melebur ya. Jadi semua diakulturasikan, makanya Parahyangan. Jadi peleburan. Jadi yang disebut dengan Parahyangan adalah zona yang merdeka ya, tapi di situ adalah peleburan. Di situ boleh Anda tidak dipungut pajak, tapi kembangkan ini sebagai kelestarian hulu sungai, sebagai cagar alam, sebagai cagar kebudayaan. Ya. Nah, ini disebut dengan Parahyangan. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Bahkan Anda silahkan puncak tertinggi, keberadaan Anda tertingginya itulah ketika Anda tidak ada di situ. Ketika semakin lestari, semakin hilang, semakin melebur, semakin itu ada itu paling ada. Maka Siliwangi adalah Ngahyang. Untuk menunjukkan eksistensinya ada sampai sekarang ketika dia Ngahyang. Ya. Dalam Islam pun sama. Ya, semakin goib itu semakin ya tinggi lah ilmunya. Spiritual lah ya. Ya Allah saja maha goib. Itu luar biasa besar dan itu tidak ada yang menandinginya. Nah, Sewaka Dharma itu seperti itu. Artinya ketika orang Sunda itu berusaha untuk menempatkan dirinya terhadap alam, maka dia
titik tertingginya. Maka yang pusat tertingginya itulah ketika yang disebut dengan landscape budayanya itu adalah ketika menyatu dengan alam. Ya, nah ini naskah Sewaka Dharma tentang Hyang itu sendiri ya. Nah, saya puncak suci orang Sunda melebur dengan yang maha gaibnya. Maka di para wali pun kan suka ada sampai pertentangan keyakinan ya ketika siapa yang dihukum itu wali yang kemudian karena dia merasa bahwa saling saking tidak ada jarak antara dia dengan Tuhannya, melebur dengan Tuhannya, sehingga dianggap sebagai itu padahal mungkin saja itu adalah sebuah tingkatan yang tinggi gitu ya. Nah, itu contoh analogi saja yang dimana bahwa untuk menunjukkan bahwa ya hampir dimanapun setiap sistem gitu ya, bahwa ketika semakin goib atau semakin tidak ada itu justru semakin tinggi keberadaannya. Ya. Jadi titik terjauh adalah titik terdekat, gitu ya. Yang terbesar adalah yang terkecil, gitu ya. Nah ini ya makanya logikanya nggak nyampe. Logika metodologi. Iya, yang selama ini kita analisis lah nggak nyampe. Benar. Nggak nyampe. Kenapa? Karena memang caranya betul-betul dibalik. Karena dia sudah jauh memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal, gitu ya. Jadi wajar kalau kita tidak menemukan artefak, terutama di Parahyangan. Kalau di pinggiran kita masih menemukan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan prinsip Parahyangan. Benar. Ya. Nah, tapi yang tadi terpengaruh oleh tadi warna oranye, ya ini nih. Nah, ini akan lebih banyak menggunakan prinsip Parahyangan, ya, gitu ya. Artinya contoh Galuh itu tidak seolah hilang gitu ya. Tidak ada artefaknya, berupa batu-batu saja gitu ya. Contohnya seperti batu-batu saja. Itu karena ya tadi berada pada zona yang disebut dengan tadi ya Parahyangan ya. Itu prinsipnya ya. Nah, ternyata kalau kita baca lagi tentang di naskahnya adalah Sisa Kanang Karasian gitu ya. Itu banyak dikatakan juga indikasi terhadap Hyang gitu ya. Peleburan Tritangtu malah. Jadi semua harus berperan. Jadi kita itu sebagai bapak, sebagai orang tua, harus juga sebagai ilmu dan juga sebagai pemimpin. Jadi konsep menyatukan diri itu begitu. Jadi saya sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi saya sebagai ratu, raja. Tapi saya juga harus sebagai guru. Makanya saya harus bersih. Tapi saya sebagai bapak yang harus menjadi sebagai orang tua yang bukan pemimpin, tapi saya sebagai yang, karena sifat memimpin adalah ya tadi memerintah, artinya kalau sifat resi adalah mengajarkan, tapi kalau sifat orang tua yang mengasuh. Nah ini peleburan gitu ya. Nah ini unsur-unsur, maka terjadilah bahasanya kalau ruang bukan peleburan, integrasi. Nah, jadi konsep ekologi hulu tengah hilir itu sudah dibentuk ternyata, yang dibentuk oleh yang disebut dengan Hyang, ya tata ruang. Jadi disebut dengan Parahyangan itu ya berarti integrasi ekologi hulu tengah hilir lah gitu. Gitu ya. Nah ini ya. Nah makanya tidak salah ketika banyak orang mengatakan Tatar Sunda lah Tatar Cai dan Tatar Tetangkalan. Ya. Karena apa? Karena memang konsep tertingginya lah tadi alami dan juga tadi pasti mengutamakan air dan pohon. Sampai makanan saja itu adalah semua lalap-lalapan, semua apa dari tangkal. Tidak ada satu suku yang betapa mengolah makanan dari alam, dari daun-daun. Ini langsung aja. Kalau jalan ke gunung itu harus apal Tetangkalan. Jadi orang Sunda itu harus hafal Tetangkalan. Jadi tidak sah kalau jadi orang Sunda kalau tidak hafal Tetangkalan. Jadi contoh nanti kalau kita ke gunung, Pak, di sini ada jalan nggak? Kata oh nanti kalau lewat tangkal nanti waru gitu ya, waru ke handap gitu contohnya gitu ya. Jadi kita harus tahu kan waru kan mana gitu. Benar. Nah, itu terjadi gitu. Jadi memang Tetangkalan ya. Jadi memang karena ini ya. Jadi memang
spiritual tertingginya adalah alam ya. Nah itu melebatkan diri. Jadi kemudian, nah ini kita praktekkan semua dalam satu metodologi ya. Metodologi. Nah kita tadi ada 5 password tadi ya, 5 password tadi parahyangan, kemudian tadi adalah kandiawan, kemudian medanggana, kemudian ada parahyangan, kemudian ada bermacam-macam gitu ya, ada nanti raja resi gitu ya. Nah itu kita coba kita baca dalam satu teknik yang disebut dengan diakronik terlebih dahulu. Nah, kita cari peta yang memang bisa memuat ya, memperlihatkan kata kunci tersebut. Nih contohnya adalah kita melihat kata tadi dalam naskah adalah mendang jati. Tapi ternyata ada kata yang betul-betul pas dalam mendang gana. Dan di samping yang namanya tertulis Kuyung Warang atau Jembrung. Nih, ini menarik ya. Jadi ada satu tempat ditulis dalam peta Ciela, menurut jenis nomor adalah 1560, bertulis Medang Gana. Sebelah utaranya Citarum, kemudian sebelah baratnya dari Kuyung Warang atau Jembrung. Ya, nah berarti Medang Gana posisi di sana tadi ya. Ketika kita Medang Gana itu bisa disamakan dengan Medang Jati, maka kita bisa melihat, menyimpulkan berlakulah hukum di cerita parahyangan naskah. Maka itulah tempat lokasi Raja Resi Kandiawan abad ke-6. Ya kan gitu ya. Dan disitulah lokasinya tentang Sang Hyang Watang Ageng. Nah berarti kan kita membuktikan tuh sekarang benar nggak di situ ada Raja Resi. Ya artinya tempat resi. Artinya kata kuncinya berarti passwordnya adalah Raja Resi, ya kan? Tadi kan tuh kita verifikasi lagi dari verifikasi peta, kemudian dari Medang Gana gitu dengan sinkronik, dengan diakronik, kemudian kita coba sinkronikkan dengan naskah yang lain, sinkronikkan namanya dibaca logika sejarah tuangnya, gitu ya. Ternyata kalau kita berlaku Medang Jati itu adalah Medang Gana, ya. Yang berarti harus ada password ya, kata kunci yang menyebutkan Raja Resi. Kan gitu ya, gitu ya logikanya. Dan kira-kira di abad ke-6. Ini jadikan hipotesis lagi. Kemudian ada Sang Hyang Watang Ageng. Nah, kalau ini terbukti berarti kita harus mencari password itulah kira-kira ya. Nah, kita temukan. Ini banyak sekali temuannya. Ya. Kemudian di dalam pertama terkait dengan naskah yang disebut dengan tadi ya, bahwa itu tuh Bujangga Manik ya. Bujangga Manik itu kaitannya dengan nanti Raja Resi ya. Nah, Bukit Karsi. Nah, nanti kita akan membahas. Ternyata ada lokasinya di sana. Lokasinya ada ya. Di sana. Nanti kita akan lihat ya. Ini contohnya, kita langsung aja bukan. Nah, ini Bujangga Manik. Ya. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Bujangga Manik ketika melewati di peta Ujung Rung. Nah ini dengan kata kuncinya lah Raja Resi, ya Raja Resi. Nah maka kita akan menemukan tuh tertulis dengan jelas adalah Bukit Karsi. Nah ini sadiri aing tahinya lempang aing ngaler barat tehering ngelang gunung itu tak Bukit Karsi. Nah saya mencari sebuah tempat yang bisa memperlihatkan 3 gunung berjajar. Teori berjajar ini ya. Dan dulu saya berpikir trilogi gitu ya. Manglayang, Pulau Sari, sama satu lagi Bukit Tunggul. Dari berbagai sisi saya jarambahi, nggak dapat itu posisi berjajar gunung. Dan saya berpikir, oh mungkin salah. Saya coba yang di Bukit Jarian, di mana itu tuh di Jatinangor ya. Saya pola. Saya lihatnya sebelah sana lagi, ya, mau ke arah tadi ya Cicalengka atau Cekek gitu ya. Saya melihat lagi gitu ya. Nah, sama juga. Nggak bisa sejajar nih gitu ya. Nah kemudian tapi ini sendiri aing lebih kudu ngaler barat. Itu syaratnya harus ngaler barat ya, melihat ke arah barat atau kaler dan barat, jadi barat laut bahasa kita mah barat laut. Nah milang gunung berarti milang gunung itu pas sejajar gitu ya, sejajar. Nah kalau Bukit Tunggul nggak dapat
nggak dapat ininya, nggak dapat sejajarnya. Kalau Bukit Jarian juga dapat. Nah, ternyata ini adalah nanti kalau kita himpunkan dengan peta lain adalah ternyata titik yang disebut dengan Kampung Tua Ujung Merung. Jadi pengamatan tadi yang disebut dengan Medanggana ada di posisi sampingnya adalah baratnya adalah Ujung Merung. Nah, inilah titik pengamatan yang disebut oleh tadi Bujangga Manik untuk memperlihatkan dia berdiri pada titik yang namanya adalah Kampung Ujung Merung, melihat sebuah yang disebut dengan Bukit Karsi atau tempat karsiannya adalah Kandiawan. Gitu ya. Nah, nanti saya menggarisbawahi lagi tentang Kabuyutan nanti ya ini. Nanti ini untuk nanti Kandiawati. Password Kandiawati ya, gitu, untuk analisis yang berikutnya. Nah ini, nah akhirnya apa? Ketika kita, oh ya tadi lupa, ini letak dulu ke belakang. Nah sama dari Medang, kemudian kalau itu adalah sebuah karasi, berarti ada sesuatu tinggalannya yang disebut dengan Sang Hyang Watang Ageng. Harus ada yang luar biasa. Nah kembali kepada NJ-Krom. NJ-Krom itu memperlihatkan yang di Cipulus atas itu mendapat ternyata betul ya, kita lihat foto udaranya adalah tadi adalah satu punden berundak. Nah, jadi kesimpulannya Sang Hyang Watang Ageng itulah revitalisasi dari punden berundak yang selama ini dibuat oleh mungkin di zaman lama tapi revitalisasi lagi gitu ya. Nah ini ya, jadi terus kemudian sama nanti ada di Babat Lewenggata di Hanjuang Taruma itu ada disebut dengan Sang Kuryang Ngaberung Nafsu. Kemudian ada disebut dengan Ujung Prung, pusat kompetisi ujungan dua kerajaan. Nah ini menjadi cerita menarik gitu ya. Ketika disuperimposkan dengan folklore. Ya, jadi bisa karena passwordnya jadi sama gitu ya. Nah terakhir adalah ketika kita menganalisis dengan sinkronik. Nih, berarti kita harus lihat peta geografi. Nah, berada pada zona geologi api muda betul ya tadi. Berarti zona peradabannya mendukung gitu ya. Nah, pergeseran lokasi kerajaan. Nah, pergeseran kerajaan Kendal itu tidak bisa dibaca oleh apapun kecuali dengan geografi. Nah ini, jadi tidak. Jadi kalau kita petakan Kendal pertama di sana, kemudian ini lihat polanya. Nah, beberapa opsi atau pendapat bahwa Medang Jati itu di Kuningan, yang adalah Kuningan. Tapi kalau menurut analisis ini itu sudah terbantahkan secara banyak faktor. Bukan hanya nama, bukan hanya toponomi, tapi betul-betul semua sistem sampai ke Bukit Karsinya, Sang Hyang Watang Agengnya, itu semua sistem sampai di sampingnya ada Ujung Merungnya dan sebagainya itu terjawab semua dengan 5 password sekaligus gitu. Jadi tidak satu persatu, tapi disatukan oleh sistem metodologi yang passwordnya serangkai di satu sistem gitu. Dan semuanya ada di tempat yang sama. Dan polanya, logika ruangnya sama. Betul, sama. Gitu. Karena dalam pola yang disebut dengan parahyangan tadi. Gitu. Nah itu. Kemudian kemudian ini peta geografis ini akan bisa ketika kita dihamparkan semua itu bisa membaca pola tritangtunya. Nah kita lihat pola tritangtunya. Nah ini adalah peta ketika kita verifikasi di lapangan adalah ya dari kemarin disebut dengan. Nah ini indikasi revitalisasi punden berundak megastruktur menjadi yang zaman purba gitu ya, direvitalisasi pada zaman klasik menjadi yang namanya Sang Hyang Watang Ageng. Dipas di dalam peta Ciela adalah Medanggana. Jadi yang disebut dengan Medanggana adalah posisi ini. Posisi ini. Nanti di peta 1911 dan peta 1905 itu disebut dengan Pasangrahan pada Imut. Nah, jadi Pasangrahan tetap merupakan Pasangrahan. Artinya sama tingkatannya dengan namanya Karsian, gitu ya, Pasangrahan ya. Jadi Pasangrahan itu tempat pulau ilmu mungkin. Ya betul. Nah, tadi kita lihat bahwa ada pola tritangtu, maka kita bisa melihat bahwa zona yang waktu zaman purba itu jadi namanya zona hulu Cikapundung, di zaman klasik itu berubah menjadi namanya Kabuyutan Parahyangan, berposisi sebagai Rama. Jadi, nanti inilah yang akan jadi password nanti cerita episode berikutnya. Ya, kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana zona Kabuyutan Parahyangan ya. Nah sekarang masih kita berbicara tentang yang disebut dengan zona Karsian ya, itu karena di sana Medang semua. Medang. Peta abad ke-18 ada satu peta
yang menggambarkan bahwa ini tertulis semuanya adalah medang. Jadi memang jadi kata medang ini betul-betul terbukti dan betul-betul tersebut tertulis gitu ya di peta-peta kuno. Ya, medang gana, kemudian spesifik menyebut medang gitu ya. Nah, itu semua jadi medang. Nah, jadi kesimpulannya bahwa zona ujung merung ini yang tadi awalnya zona spiritual itu jadi pusat medang atau pusat karsiannya. Kemudian zona Pulau Sari yang awalnya adalah satu hunian purba ditinggalkan huniannya, kemudian tersisalah artefak menhir-menhirnya dijadikan digunakan oleh pada klasik menjadi pemujaan-pemujaan atau tempat-tempat pencerahan disebut dengan kawasan medang. Jadi dua gabungan, dua tempat yang itulah Pulau Sari dan Manlayang itu menjadi zona yang disebut dengan karsian. Karsian atau level kedua lah, resi. Nah, bagian bawah, nah jadi sedikit di luar ujung merung itu adalah diduga kuat adalah lokasi keratonnya. Yang di zona itu ya, tadi ya. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana di sana ada pola. Nah, maka sebagai tataruan kita bisa melihat Rama Resi Ratu seperti pola ya. Itu tuh di mana di Cicalengka? Nah, ini. Oh iya. Tegaluar ya. Oh, di Tegaluar. Gitu ya, di Tegaluar. Jadi, kita bisa melihat itu Candi Bojong Mas. Oh. Nah, kita bisa melihat William Martono menyebutkan bahwa yang disebut dengan candi adalah representasi atau lemaknya hunian permukiman atau pusat kota kira-kira. Ya. Pada zamannya itu ya. Zamannya ya. Jadi itu sudah membuktikan bahwa itu ya. Satu, jadi candi. Yang kedua, lihat polanya. Nah, nanti ada naskah yang disebut dengan naskah tadi salah satunya sisa kandang karsian, kemudian itu menutup beberapa pola yang disebut dengan, jadi orang Sunda itu ada konsep yang disebut dengan nusa. Jadi kota-kota atau tempat-tempat yang akan menjadi kota itu ditingker air. Nah, prasasti itu memuat sampai abad ke 14 pun itu memuat naskah-naskah dari mulai batu tulis sampai lebih jauh lagi tentang Surawisesa. Itu semua adalah ada kata marigi atau nyusup. Jadi pola tata ruang marigi atau nyusup. Jadi membuat parit pertahanan. Nah, jadi lihat Candi Bojong Emas pun itu ditingker oleh satu sungai ya. Jadi ada Sungai Citarum, kemudian atasnya adalah Sungai Citarik. Nah, diapit oleh dua sungai itu, dan ternyata nanti ketika ini berkembang menjadi pusat Timbanganten ya Tegaluar, kemudian nanti di zaman Tatar Ukur pindah ya dari Kabupaten Bandung pindah ke Dayakolot, polanya tetap sama, yaitu ditingkar oleh sungai. Nah, itulah pola orang Sunda disebut dengan keraton ya, keraton atau dayanya. Seperti itu. Jadi ternyata dengan metode yang disebut dengan amparan ya, setidaknya kita bisa menstrukturkan informasi. Itu yang pertama. Kebenaran ini adalah selalu kebenaran dalam konteks ilmiah adalah kebenaran relatif ya, kebenaran yang didasarkan kepada sandaran-sandaran metodologi. Jadi bagi kita sebenarnya sah-sah saja. Artinya sesuatu yang bermetodologi itu sebenarnya bisa menginspirasi hipotesa-hipotesa, bahkan membuat satu paradigma baru yang mungkin bisa saja menjangkau yang tidak pernah tersentuh oleh selama ini. Artinya bisa kita tawarkan sebagai metodologi baru yang mungkin melahirkan satu perkembangan ilmu baru. Ya, dan mudah-mudahan harapannya amparan ini kan bisa membuka tabir-tabir lain yang karena orang Sunda itu tidak bisa didekati dengan cara yang lama, harus dengan akarnya atau memang yang kita betul-betul ekstrim berfilosofi kepada alam. Gitu ya kira-kira ya. Metode amparan ini mencoba membuka
menikung kembali back to basic ke akarnya gitu ya. Saya kira seperti itu. Mangga ini. Oke. Baik, sahabat Ubat TV, betapa penjelasan kita pada sesi kali ini merupakan penjelasan metodologi, bagaimana implementasi dari metodologi yang diungkapkan oleh Kang Igun tadi. Ya, ini sesungguh suatu metode. Kalau saya melihatnya ini metode dasar ya. Metode dasar yang tidak tidak terpikirkan mungkin ya. Yeah. Makanya mungkin tapi alhamdulillah ini Kang Igun bisa mendapatkan ide ini dari Uga yang dari siapa tadi, Uga Wangsit Prabu Siliwangi ya. Itu seperti padahal di ilmuwan itu paling dasar ya, paling dasar sebetulnya. Itu paling dasar. Ya. Tapi pada zaman itu sudah diberitahukan tentang masalah dengan metode Ampara ini. Mungkin dulu sudah punya ininya kali ya, sistem informasi geografis. Itu luar biasa aja kan, back to basic lah. Tapi ini pembahasan sejarah ini menjadi lebih melebar lagi ya, karena nanti kita akan mencoba untuk membahas Ujung Berung dalam perspektif Sangkuriang Ngaberung. Karena ya yang primordial itu tentang cerita Bandung, tidak afdol kalau tidak ngobrol Sangkuriang gitu. Betul. Tapi mungkin ini saya melihatnya tidak seperti episode sebelumnya ya, ketika Kang Igun menceritakan betapa Kang Igun begitu detail memperlihatkan bukti artefak, kemudian bagaimana peradabannya dan segala macamnya, itu sangat detail ya. Tapi pada saat kita membahas masalah klasik, seakan-akan kayak tertutup awan gitu. Dia seakan-akan kayak ketutup, tapi memang mungkin ini bisa menjadi jalan juga bagi mungkin peneliti-peneliti lain atau yang selanjutnya, mungkin bisa jadi jalan bagaimana periode klasik ini nanti bisa terungkap gitu ya. Seperti itu. Setidaknya tawaran lah. Setidaknya tawaran, betul. Memancing suatu ilmu baru. Betul. Oke, sahabat Ubat TV, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Insya Allah nanti kita akan berlanjut dalam episode perspektif Ujung Berung dalam Sangkuriang Ngaberung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ibu ya.